Lion Air merealisasikan pembelian 50 pesawat Boeing 737 MAX 10 bernilai 6,24 miliar dolar Amerika. Pembelian 50 pesawat dari Boeing ini menjadikan total pembelian pesawat Boeing oleh Lion Group sebanyak 458 pesawat. Itu prediksi IATA 335 juta 2036 penumpang Indonesia 2030-an. 335 juta penumpang. Itu berapa pesawat? Sekarang kita cuma 100 juta udah 857 pesawat kata menteri kan. Nah kalau 3 kali lipat berarti 2.400 pesawat dong. Apakah yang kami order 1.000 pesawat cukup? Nggak cukup. Apakah kami akan rebutan dengan yang lain kalau yang lain juga order? Nggak juga. Nggak juga. Kita belum bicara pasar regional. Oke, selamat pagi Ika Uki Lovers. Hari ini kita mulai lagi program interview podcast kita. Hari ini ada abang kita yang luar biasa, yang di tengah kesibukannya menyediakan waktu. Langsung aja mungkin Bang Edward Sirait, yang hari ini dipercaya untuk mengelola maskapai yang berkembang, sangat berkembang di Indonesia, grup Lion Air. Selamat pagi Bang. Pagi. Apa kabar Bang? Baik. Ceria terus abang ya. Ceria terus abang. Apa gimana Bang awalnya bisa masuk UKI dulu? Saya masuk UKI tahun 81 masuk Fakultas Ekonomi. Setelah saya lulus dari SMA, tapi SMA saya memang sudah di Jakarta walaupun saya masih lahir di kampung. Tahun 74 saya berangkat ke Jakarta dan masuk SMP di Jakarta. Lulus SMA tahun 81 bulan Mei. Lalu tidak masuk negeri, masuklah ke UKI. Waktu itu Fakultas Ekonomi itu masih di Cawang. Masih di Cawang. Iya, masih di Diponegoro, belum ke Cawang. Nah, masuk Fakultas Ekonomi tahun 81 jurusan manajemen perusahaan waktu itu namanya. Saya kuliah di UKI itu kayak apa ya saya bilangnya? Saya bilang hebat juga karena dosen-dosen saya juga banyak dari universitas sebelah, universitas nomor 1 di Indonesia, UI. Iya, jadi mereka mengajar ke UKI. Waktu itu salah satunya yang saya masih ingat itu adalah almarhum Dr. Kilian Sihotang. Kebetulan beliau juga pejabat di BI. Beliau mengajar ekonomi moneter. Ada Dr. Hans Tampu Bolon, beliau juga pejabat di BI dan di Bappenas. Beliau juga mengajar di UKI, mengajar ekonomi mikro sama ekonomi makro. Jadi kita merasa pede aja bahwa kita punya pengajar itu sama dengan tetangga sebelah gitu. Nah di situ saya ambil positifnya. Kalau yang ngajar itu hebat, ya kita pun harus bisa. Kita harus samakan kualitas kita dengan yang diajar di tempat lain. Nah jadi itu saya benar-benar lihat bahwa sama gitu. Dan saya juga cari literatur itu ke sebelah, ke Fakultas Ekonomi UI Dengan sendirinya? Dengan sendirinya karena dosennya mengatakan yang dipakai bukunya ini. Jadi kami dengan beberapa teman ada yang sering ke perpustakaan UI dan membaca di sana dan kebetulan tidak dilarang gitu. Jadi kita betul-betul menikmati, saya pribadi ya, menikmati pendidikan yang sangat bermutu, di mana dosen-dosennya
pejabat negara, juga mengajar di universitas nomor 1 di Indonesia, dan kita diajar sama mereka gitu. Kualitas keilmuannya juga didapat ya? Ya, jadi apa yang dipelajari di teman-teman, kan banyak teman-teman juga yang kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Kita tanya, kamu pelajarin apa? Ini, buku kamu apa? Ini. Oh sama gitu. Tidak beda jadi? Tidak beda, dan kadang-kadang malah kita diskusi bareng dengan mereka gitu. Itu. Nah, pada dulu waktu itu kan istilahnya memang udah semester, tapi belum SKS. Ya. Saya adalah angkatan paket terakhir sebelum masuk ke SKS di UKI. Jadi kita waktu itu dikejar-kejar gitu, nggak boleh ada yang lewat. Ya. Tapi saya tahun 86 sebenarnya kuliahnya udah selesai dan sudah lulus. Hanya kami wisuda pada Februari tahun 87. Mungkin kami lah angkatan terakhir yang penutup yang sempat wisuda di Convention Hall Balai Sidang Senayan. Dengan jumlah wisudawan waktu itu kalau nggak salah di atas 1.500. Ekonomi saja atau seluruhan? Enggak, seluruh fakultas ekonomi, seluruh fakultas yang ada di Universitas Kristen Indonesia. Itu wisuda benar-benar kelihatan UKI-nya gitu. Kenapa saya bilang kelihatan UKI-nya? Karena muncullah orang tua yang dari seluruh Indonesia. Ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Makassar, ada orang Irian, ada orang NTT gitu, ada orang Kalimantan, Sumatera yang ternyata UKI itu Indonesia gitu. Indonesia banget. Bisa disebut iya, karena kan representasi ya. Muncullah pakaian-pakaian apa dari budaya dari berbagai daerah. Kalau kayak kita orang Batak kan dia pakai kebaya, terus ya saya lihat waktu itu, waduh bangga juga ternyata bisa melaksanakan wisuda di gedung seperti ini gitu. Jadi kita tidak merasa ada yang harus merendahkan diri kita, enggak, justru kita percaya diri. Dan pada zaman itu kita dicambuk juga dengan berbagai senior-senior yang memang menjabat juga di pemerintahan. Dan banyak juga senior-senior yang melamar kemana-mana diterima. Nah, kenapa kita tidak? Gitu. Oke Bang. Selain kualitas keilmuan lewat tenaga pengajar, terus juga referensi buku gitu, ikut juga Bang ada kegiatan di kampus? Saya bersyukur ya, pada semester 2 saya adalah penerima beasiswa UKI. Jadi boleh dibilang saya di UKI itu kuliahnya itu uang kuliah gratis. Luar biasa. Tiap bulan saya menerima uang kantong 15.000 pada waktu itu ya? Pada waktu itu sampai lulus. Sampai lulus saya iya. Nah, saya mulai jadi asisten dosen ketika tingkat 3. Bahkan sebelum sarjana muda saya sudah menjadi asisten dosen. Diminta membantu dosen-dosen walaupun secara SK belum. Karena waktu kami kan masih ada sarjana muda tuh. Iya. Nah, saya juga aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. BPM ya? Iya, saya adalah anggota BPM dari angkatan saya. Dan perjalanan waktu saya juga menjadi sekjen Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UKI. Itu pernah saya jalani kalau nggak salah 2 periode. 2 periode. Iya. Dan boleh dibilang hampir hidup di kampus dari berbagai dinamika, mulai dari asisten dosen, organisasi, termasuk pergaulan remaja lah, tanda kutip anak muda ya, kita ikutin. Yang nggak terlalu aktif itu di kerohanian aja. Tapi ngajar iya, ngajak teman-teman belajar iya, terus asisten dosen iya, sampai akhirnya sempat setelah lulus tahun 87
memang saya tetap di situ mengajar, dan karena saya penerima beasiswa memang ada kewajiban menjadi tenaga pengajar, mengabdi pada saat itu. Itu yang terjadi sampai saya lulus. Setelah lulus, apa? Mulai karir pertama di mana, Pak? Saya dengan teman-teman waktu itu mendirikan perusahaan. Perusahaan yang kita lihat seperti punya prospek, itu media iklan. Jadi ada media yang isinya hanya iklan. Kayak di Amerika itu namanya ada recycle. Jadi isinya itu iklan baris segala macam. Tetapi itu berjalan waktu sampai ketika udah lulus 87 sambil ngajar jalanin itu. Lalu pada tahun 88, nggak lama lah, kita lagi ngawas ujian di lantai 3 Fakultas Ekonomi. Itu ada koran Suara Pembaharuan. Di situ ada iklan yang intinya gini, mencari para sarjana lulusan Fakultas Ekonomi and so on untuk bekerja di sebuah perusahaan penerbangan milik negara. Kirimkan lamaran ke PO Box 323 kode pos 10720. Masih hafal, Pak? Iya. Karena iklan itu waktu itu saya dengan beberapa teman asisten dosen melihat lamaran itu. Lalu saya pikir, saya tanya waktu itu teman-teman termasuk dekan, kalau saya melamar ini, kalau diterima saya boleh keluar nggak? Nah waktu itu Pudek satunya, Pudek atau Purek lupa saya, Bu Ellen Gunawan. Tanya beliau aja katanya kan. Tapi saya melamar gitu, nggak taunya dipanggil. Saya memang pada saat itu ada sedikit tidak percaya diri gitu, karena saya pikirkan yang namanya BUMN kalau nggak ada yang bawa nggak keterima nih, ya kan. Tapi Tuhan kasih jalan ke saya, kamu tuh kerjanya di dunia penerbangan katanya. Saya tes, enggak ada keraguan-raguan gitu. Tahun 89 Februari saya diterima di Merpati Nusantara Airlines. Saya nggak tahu apakah sejarah hidup, memang ketika saya berangkat ke Jakarta pun saya naik pesawat Merpati. Pada saat itu tahun 74 dibawa sama tulang saya ke Jakarta. Saya diterima di situ. Tahun 89 Februari. Jadilah saya sebagai calon pegawai di Merpati. Disitulah saya mempelajari banyak hal dan menyadari banyak hal. Salah satu yang saya sadari adalah ternyata dunia teori yang saya dapat di kampus itu sangat bermanfaat, membentuk pola pikir saya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sangat membantu saya menyelesaikan dalam pekerjaan. Dan banyak ilmu itu hampir sama dengan prakteknya. Jadi apa yang saya pelajari itu saya praktekkan betul gitu. Kebetulan di Merpati waktu itu ruang untuk itu tuh terbuka. Jadi kita rombaklah laporan keuangan, kita buatlah indikator keuangan. Kita mulai diskusi dengan teman-teman bagaimana menyajikan laporan keuangan yang baik. Kebetulan Merpati juga lagi berubah sistem laporan keuangannya. Kita mulai sajikan, kita analisis, kita kasih ke pimpinan bahwa kondisi keuangannya begini-begini, ada yang perlu diperhatikan gitu. Jadi benar-benar teori gitu. Kita juga bicara dengan teman-teman yang lain. Banyak hal lah yang saya dapat dari pelajaran itu, bagaimana the way of thinking, problem solving solution itu juga kita dapat bagaimana. Dan saya kembali jujur ngomong, saya kembali baca buku gitu. Kembali belajar, Pak. Iya. Kenapa kembali belajar? Karena ternyata dunia penerbangan adalah sesuatu yang unik. Tetapi kalau saya tidak punya landasan yang kuat dari
pengetahuan saya di kampus, saya nggak akan bisa mengikuti airline management. Jadi airline management ini saya mulai belajar airline management, airline accounting management, airline finance management, terus ada airline operation management. Itu masih related dengan ilmu yang saya dapat di Fakultas Ekonomi yang diajarkan. Ada manajemen transportasi, apalagi manajemen keuangan, ada juga bagaimana saya mengaplikasikan pemikiran-pemikiran atau teori-teori statistik dalam rangka membuat kajian-kajian tentang rute, bagaimana misalkan analisis kondisi keuangan dengan ilmu keuangan yang saya dapat di kampus. Jadi waktu orang-orang Pak banyak bilang nggak dipakai kok ilmunya di kantor gitu. Saya waktu itu tidak, justru saya merasa saya kekurangan ilmu dan saya cari buku-buku untuk melengkapi itu. Dan saya ngambil kursus banyak untuk melengkapi. Karena airline management itu memang agak berbeda dengan manufaktur atau jasa yang lain, agak spesifik gitu. Berapa tahun Pak di situ Pak, berkarir dan sampai puncak karir posisi di situ? Saya berkarir di Merpati itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Ya, saya bersyukur di sana dihargai, betul-betul dihargai. Saya bekerja kalau nggak salah 3 tahun. Saya sudah menjadi supervisor, itu kepala seksi. Kemudian dalam berapa 5 tahun saya sudah 5 tahun atau 7 tahun lupa saya udah diangkat jadi manajer di sana. Terus nggak lama, nggak ada 9 tahun saya sudah kepala divisi. Kepala divisi. Nah, terakhir saya keluar dari sana. Saya sebagai kepala inspektorat Satuan Pengawasan Internal, kepala SPI-nya Merpati. Jadi saya kalau nggak salah umur 35 tahun saya kepala divisi. Luar biasa, luar biasa. Iya, umur 37 tahun. Sampai saya keluar dari Merpati itu umur 39 tahun, ya hampir mendekati 40. Dididik di kampus swasta, diajarkan oleh para pejabat negara, kemudian negara meminta tenaga abang sebagai 13 tahun di situ, dan sudah banyak kontribusi. Pasca itu Bang? Setelah itu kan saya masuk join ke Lion tahun 2002. 2002 ditunjuk pemiliknya beliau Pak Rusdi sebagai direktur umum. Direktur umum ya pertama satu perusahaan, tapi berkembang, ada Wings Air, ada Batik Air, ya semua di situ sebagai direktur umum, membawahi legal, human resources, kemudian ada finance-nya. Nah, itu mulai dari tahun 2002. Itu satu divisi, Bang. Tiga itu satu divisi, ada satu divisi, ada HRD-nya, ada finance-nya. Iya. Itu yang terjadi sampai dengan kemarin Juli tahun 2015 atau 2015 dipercaya sebagai presiden director di Lion Group. Lion Group itu yang membawahi beberapa perusahaan penerbangan dan beberapa perusahaan lain di luar penerbangan. Jadi totalnya sudah berapa tahun, Bang? Total di Lion itu sampai dengan hari ini 20 tahun lebih. Berbekal 13 tahun di perusahaan plat merah, iya, kemudian 20 masuk tahun ke swasta. ini, dan di luaran kan salah satu kebanggaan kita, ya saya pribadi lah, di awal-awal ketika sedikit banyak kan mengikuti juga pertumbuhan Lion Air gitu ya. Suka juga walaupun latar belakang hukum, suka juga bicara majalah SWA gitu kan, bagaimana turn off, turn round di segala macam, dan cukup
menarik Bang, peran Abang, peran anak UKI di perusahaan yang kemudian akhirnya besar seperti ini. Apa kiatnya Bang? Kadang orang bilang utopis ya, tapi saya selalu berpedoman gini, manusia harus bekerja dulu baru berpikir atau mengharapkan hasil. Jangan tanya saya dapat apa, tapi tanya dulu apa yang harus dikerjakan. Nah, mengerjakan itu harus sepenuh hati supaya dua-dua sehat. Artinya dirimu sehat karena kau tidak merasa dipaksa. Terus yang memberi kau kerja pun sehat karena kau dilihat bekerja dengan sukarela. Dan hasilnya salah benar itu nanti menjadi pertimbangan. Tetapi kalau kita serius, pasti hasilnya akan baik. Jadi saya bukan nggak butuh uang, bukan itu. Tapi filosofi saya adalah ya kamu kerjain aja dulu. Kalau memang rezekimu pasti ada dari situ. Percaya pada proses ya? Iya, bahwa setiap tenaga yang kau keluarkan pasti dihargai. Jadi ya kita kerja aja. Kita kerjakan, tentunya kan bekerja memang itu harus dengan keikhlasan sebenarnya. Itu yang saya lakukan. Nah, di sini memang bukan saya sendiri, banyak timnya, banyak. Dan ada kesepahaman itu yang luar biasa, termasuk dari pemilik yang beliau memang juga orang yang luar biasa di dalam mengarahkan kita orang, memberikan semangat, dan juga ide-ide beliau yang luar biasa untuk kita kerjakan gitu. Diberikan keleluasaan juga buat kita untuk berimprovisasi di dalam teknis. Jadi itu yang kita laksanakan. 2 kali dapat momentum Abang ya. Ketika ilmu yang didapatkan dari UKI, bekerja pertama kali di bilik negara dalam suasana yang juga sangat terbuka, ya kan, sehingga spirit dan segala macam itu tersalurkan. Demikian pula juga di sini ya, ada teamwork yang kuat, ada pemilik yang juga memberikan kelonggaran, sehingga momentumnya dapat Bang ya. Oke. Bang, Abang sudah 30 tahun berkarir di dunia penerbangan, Bang. Kira-kira apa yang bisa Abang sampaikan, baik secara kemudian ke masyarakat umum maupun kepada kontribusi kepada negara lah, dari segi pemikiran soal penerbangan ini, mulai dari hal yang mungkin hal kecil Bang. Saya cerita sedikit ya. Saya merasa luar biasa ikut terlibat dengan Lion Group karena banyak sejarah yang ditorehkan Lion Group, walaupun saya tahu bahwa sampai hari ini mungkin masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam rangka mengurangi keluhan-keluhan. Saya di dunia penerbangan merasakan menjadi seorang bekerja di dunia penerbangan yang sejati. Kenapa? Karena saya ikut menyaksikan suatu proses pembelian armada yang luar biasa, baik dengan Boeing maupun dengan Airbus, termasuk dengan ATR. Kita bisa ketemu dengan industri-industri besar, kita dihormati, ada rasa bangga bisa menorehkan bendera merah putih di pabrik Boeing, bisa ketemu dengan Obama, bisa ketemu dengan Hollande sebagai Presiden Prancis, bisa masuk istana Cem de Ellis, terus bisa ketemu dengan Perdana Menteri Itali, masuk ke istana Perdana Menteri gitu. Yang saya kadang-kadang berpikir ini mimpi atau bener gitu loh. Padahal dulu
KST aja yang nggak diikutin ya. Jadi saya ini kayak contoh ini foto ini kan di Bali tahun 2011 itu ketika Obama ikut KTT di Bali kan kita tanda tangan itu penandatanganan pembelian pesawat 21 miliar dolar itu. Terus itu yang di istana Champ de Élysées di Prancis. Di Paris itu kita datang ke situ. Terus ada satu foto lagi yang kita nggak bikin di sini, ada dengan Perdana Menteri Italia penandatanganan pesawat ATR yang sekarang dipakai Wings. Jadi saya kalau ke pabrik pesawat di Seattle Amerika, saya pada saat itu saya betul-betul menikmati sebagai pembeli. Walaupun sebenarnya kalau ditanya Lion itu punya duit dari mana, saya baru sangat memahami betul ternyata bisnis itu tidak harus punya duit, tetapi bagaimana membangun kepercayaan, trust itu. Dan jangan pernah neko-neko. Itu yang dibangun oleh bos saya di sini, sehingga para pabrikan itu percaya. Jadi tanda tangan itu bukan tanda tangan lip sync atau itu hanya untuk gimmick, enggak. Itu benar-benar real. Itulah kenapa para kepala negara mau hadir, karena dianggap ini bukan order gimmick, bukan, benar-benar ingin diwujudkan. Nah, saya merasakan itu gitu loh. Satu hal lagi, banyak pengalaman spiritual yang luar biasa ketika membangun bersama-sama dengan teman-teman di Lion ini. Itu bagaimana para orang tua, para penumpang yang tadinya sampai dengan tahun 2020 itu 2002 itu naik pesawat itu adalah suatu eksklusivisme pada saat itu. Lalu kita berpikir, lalu waktu itu harus dibilang enggak, kita harus menawarkan pesawat itu tidak beda dengan moda transportasi lain. Bagaimana dia bisa terjangkau, terus bagaimana tidak sulit mendapatkan tiketnya, bagaimana yang di dalam pesawat itu ya semua boleh, selama lu bisa beli tiketnya, ada kepentingan ya lu boleh, nggak harus yang kantongnya tebel, yang penampilannya neces, terus kemudian yang sepatunya licin, siapapun boleh. Dan saya berapa kali kayak dari Medan gitu, opung-opung, ya memang harus ada proses ya. Betul. Yang mereka tadinya enggan duduk di kursi, harus dididik bersama bahwa ini, lalu mereka bisa. Terus ada juga dari daerah lain gitu ya. Nah, satu kebahagiaan yang waktu itu kita rasakan adalah mengatakan bahwa siapapun boleh naik pesawat. Itu dulu, siapapun boleh naik pesawat, tidak terkecuali. Anda mau pakai sendal jepit, Anda mau pakai sarung, terserah. Nggak pakai sendal pun nggak ada masalah. Tidak ada dilarang gitu. Jadi kita pecahkan pemikiran bahwa ini eksklusif, enggak gitu. Yang kedua, kita dengan itu kita berhasil membangun bahwa silaturahmi antar anak dengan orang tua, antar nenek dengan cucu itu jadi lebih mudah, karena orang bisa berkunjung, orang tua bisa berkunjung, misalkan dari Makassar ke Jakarta, dia punya anak di Jakarta 6 gitu, dengan anaknya 100.000 ngumpulin duit, orang tuanya sudah bisa datang ke Jakarta dengan modal 600.000 gitu. Nah itu pengalaman spiritual gitu. Bahkan beberapa kali ketemu juga di Cengkareng itu, tanya, kamu bapak mau kemana? Saya mau ke Medan. Terus sekarang kemana? Nggak tahu. Ya harus kita tuntun gitu. Oh ini ke sana, lanjut ke sana gitu. Artinya tidak semata-mata bisnis ya? Tidak, banyak edukasi di sana ya. Iya, banyak ada pengalaman spiritual. Iya, jadi itu memang sesuatu yang luar biasa. Kalau saya mau bikin detail gitu, mungkin ceritanya itu mungkin menginspirasi para milenial atau bangsa ini bahwa
ada satu perubahan sejarah ketika tahun 98 terjadi deregulasi, itu ternyata berdampak besar kepada Indonesia di dalam dunia penerbangan, di mana sebenarnya kita harus sadar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Transportasi udara lah sebenarnya menjadi alat penghubung utama yang harus dibangun di negara ini supaya bisnis itu berjalan dan juga kesatuan itu bisa terajut dengan baik. Nah, itu yang kita memang pikirkan bersama waktu itu, terutama bos saya, bagaimana membuat supaya ini pernah kita bersama-sama dengan teman-teman mengelola satu hari 1.600 penerbangan. Satu hari? Satu hari. Sebelum pandemi itu kira-kira seperti itu. Dengan jumlah penumpang 140.000 orang per hari nasional. Nah, itu yang pernah kita kerjakan bersama teman-teman di sini. Jadi memang luar biasa. Pegawai kita sempat 34.000 orang sebelum pandemi. Nah, ini yang jadi saya ngerasakan sebagai seorang orang yang kerja di dunia penerbangan yang mungkin juga tidak dirasakan orang lain. Kalau saya sudah merasakan sesuatu hal yang asam garamnya. yang berbeda. Artinya saya tidak mengelola. Artinya kami tidak hanya mengelola pesawat, tapi kami juga bertransaksi dengan pabrikan pesawat gitu. Di mana Lion Air itu tercatat sebagai salah satu launch customer-nya Boeing. Itu ada di sana bendera mana saja, perusahaan mana dan negara mana yang sebagai launch customer, artinya sebagai pengguna pertama, dan itu kami bisa wujudkan di Indonesia sebagai itu yang luar biasa. Dengan Lion merah putih ini di kantor-kantor pemimpinnya. Iya. Apa kiatnya, Bang, sehingga Lion ini bisa tetap kompetisi? Aku masih ingat waktu itu, Bang. Di awal-awal semua bisa terbang, kalau nggak salah itu tagline-nya kan. Ya, we make people fly. Iya, jadi itu yang berubah mindset orang, bahkan tanpa mengurangi rasa hormat. Ada dulu pernah mengatakan Lion itu seperti Metro Mini gitu, siapapun bisa masuk. Ternyata ada edukasinya di sana, ada perubahan mindset di sana. Iya. Dan mampu bertahan. Jadi gini, sebenarnya kalau saya pribadi mencermati bahasa itu, ada orang yang merasa terganggu kenikmatannya. Sebenarnya ya transportasi itu memang pasti rame, bukan? Pasti rame ketika kita bicara kereta api. Sebelum kamu menuju kereta api yang paling eksekutif pun, itu lingkungannya pasti rame. Ya. Itulah dunia transportasi. Kalau bandaranya sepi, itu namanya pesawat charter. Tapi ya bandara itu harus rame, harus ngantri. Umum. Iya, kalau isinya cuma 5, ya bukan. Memang dia harus padat gitu loh. Jadi kita mencermatinya positif. Ya. Mereka melihat itu, mengidiomkan dengan Metro Mini ya, karena Metro Mini memang padat. Kalau padat berarti dunia transportasinya hidup. Berjalan. Kalau sepi, ya nggak hidup gitu. Kita nggak terlalu ini. Kedua, kita juga harus menyadari kita sampai kapan itu kan dibelenggu. Yang tadi saya bilang eksklusif. Tiba-tiba kita merasa, gue mampu kok, kenapa gue nggak naik pesawat? Kenapa gue harus naik bus malam? Kenapa gue harus lewat darat ke Medan? Toh ada yang lebih cepat gitu. Nah, lebih cepat dan terjangkau. Muncullah yang tadinya penumpang-penumpang yang umum itu menjadi penumpang pesawat. Ada orang yang merasa terganggu. Itulah muncul. Mulai bangun stigma. Kenapa jadi kayak Metro Mini? Ya tanya bangsanya gitu. Tanya orangnya. Apa yang dilihat ini dia sebagai Metro Mini? Pakaiannya kah? Kelakuannya kah? Itulah perubahan yang harus kita katakan ke mereka. Misalkan jangan ngerokok sembarangan. Buktinya sekarang teratur sudah. Betul. Itu sebuah proses. Tapi ada satu kebanggaan tersendiri bahwa kita mengangkut banyak orang gitu. Ya. Berbekal kuliah di UKI, 13 tahun mengabdi di negara, 20 tahun mengabdi ini sebenarnya mengabdi di negara juga, Bang, karena menempatkan bendera-bendera nggak banyak seperti ini, Bang. Nah, mungkin ini terakhir, Bang. Ya. Tentu saja tidak bisa dipungkiri kan bekal pengalaman ilmu didapat dari bangku kuliah itu apapun ini ya, walaupun dalam perjalanan banyak juga belajar segala macam.
Bagaimana harapan Abang melihat Abang UKI saat ini dan UKI dalam visi yang ke depan seperti Abang dari perspektif Abang? Sebenarnya kita ingin UKI itu kembali menorehkan kualitas lulusan ya. Di sini memang ada hal yang harus disepakati. Kadang memang kita butuh jumlah mahasiswa banyak dalam rangka menghidupi Kampus. tapi kualitasnya mungkin jadi tidak baik. Nah sekarang bagaimana mengkombinasikan UKI tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi mahasiswanya juga berkualitas. Nah, saya kemarin bilang sama rektor yang kita jual di sini adalah jasa pendidikan. Nah sekarang yang menyajikan jasa pendidikan ini harusnya orang-orang yang memang mumpuni, harus orang-orang yang punya passion, punya keinginan mengajar. Dia mengajar bukan mau cari hidup, bukan. Supaya yang diajar ini benar-benar dia ya kayak guru zaman dulu. Dia mau jadi guru, dia punya hati walaupun kadang emosinya tidak terkontrol. Ya. Tetapi hatinya dia pengen anak ini pintar, bukan hanya anak ini datang lu bisa nggak bisa, itu jangan, saya bilang. Nah sekarang pengajar kita ini coba diteliti. Karena dengan kualitas itu nanti maka jumlah mahasiswa akan banyak yang melamar. Kita bisa nyaring, kita bisa milih. Kalau sekarang kita nggak bisa milih karena kita butuh jumlah. Nah, jadi itu yang saya bilang sama rektor. Jadi sekarang produk yang kita jual adalah merubah orang dari nggak bisa menjadi bisa, merubah orang dari nggak mampu menjadi mampu, merubah orang cara berpikirnya yang tadinya dia nggak kepikir menjadi kepikir setelah dia mendapat pendidikan. Itulah yang harus kita perbaiki. Jadi lingkungan UKI ya, saya juga berharap para alumni memberikan sumbangsi, tetapi jangan sampai membaur kita terlalu dalam. Nanti di dalamnya jadi bingung. Kita kasih aja kisi-kisi, ini loh kisi-kisinya, ini pengalaman kita dulu. Kita itu jadi berkualitas karena begini. Nah sekarang apa sih yang kita harapkan dari dunia pendidikan? Menghasilkan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berkualitas. Berarti harus dididik oleh orang yang berkualitas. Harus diberikan materi yang berkualitas. Nah bagaimana menyiapkan produk ini sehingga orang yang kita didik bisa kita sortir menjadi orang yang berkualitas. Tapi kalau kita kayak nyapu jalanan siapa aja boleh masuk jadi mahasiswa, maka kita juga nanti akan meluluskan orang-orang yang akhirnya juga tidak berkualitas. Kalaupun ada 1-2 tidak menjadi. Terus kemudian ya menciptakan lingkungan kampus itu menjadi arena pengembangan diri. Bagaimana menciptakan itu arena pengembangan diri? Tentunya kegiatan-kegiatan mahasiswa dibuat sedemikian baik, menarik, dengan menghadirkan praktisi-praktisi atau pensiunan-pensiunan yang berpengalaman, bisa memberikan masukan ke mereka. Dan bagaimana sebenarnya juga lingkungan kerja, dunia kerja itu, ya mereka yang bisa berbagi. Gitu. Jadi saya berharap sebenarnya para alumni berperan bisa memberikan sumbangsinya, tetapi jangan terlalu masuk ke dalam dan jangan juga terlalu mencampuri di dalam, karena kasihan juga yang di dalam itu bingung. Kita kasih sumbangsi aja pemikiran, dan saya berharap sudahlah, jangan ada di dalam kayak kepentingan kelompok atau golongan. Ini dunia kampus, ada Kristennya, janganlah. Saya bilang universitas, rumah sakit itu harus berbisnis, tetapi beda kita dengan bisnis yang lain, kita harus berbisnis dengan etika Kristen, karena kita diwadahi yayasan Kristen. Kita harus berbisnis, kalau enggak kita hidup dari mana?
Gimana menggaji orang itu? Bagaimana misalkan dosen itu bisa sekolah doktor atau S2 kalau nggak ada uangnya. Tetapi ketika kita menjalankan roda ini, kita menggunakan etika Kristen. Itulah yang harus kita bangun, saya bilang. Jadi para alumni saya berharap bisa, dan saya yakin banyak yang bisa memberikan sumbangsi itu. Nah, melalui media seperti ini ya bisa juga. Nanti kita akan lihat siapa-siapa yang kalian temui kan, ya bisa kampus undanglah mereka. Tetapi tadi ada kisi-kisinya, jangan semua misalkan merasa terlalu cinta juga salah, ya kan? Mencintai itu boleh, tapi jangan terlalu cinta. Kalau terlalu cinta kan ketika ada hal yang menggelitik sedikit kita langsung kebakaran jenggot. Tapi kalau mencintai, akhirnya ada yang kita pikir ini kita kasih sumbang pemikiran terhadap masalah itu, jangan ke yang lain. Ada pembatasan juga. Ada, itu. Seperti itu saya pikir sih. Gitu. Terima kasih Bang, luar biasa nih. Kalau lihat waktu sih bisa panjang. Iya. Ya kan? Bisa Nanti panjang. kita bikin lagi Betul, Bang. episode Oke. yang lain. Terima kasih Bang Edward Sirait atas juga. kesempatan berbagi pengalaman termasuk juga kiat-kiat, dan ini luar biasa para alumni, salah satu alumni UKI yang juga ikut terlibat dalam proses pembelian pesawat gitu ya, dan menancapkan merah putih. Ini suatu pengalaman dan juga bisa menginspirasi para adik-adik kita di kampus. Terima kasih Bang, selamat Terima kasih. berjalan. Check the mic and make sure it sound right, boys.